Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai spektrofotometri. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan spektrofotometri dan spektrofotometer? Spektrofotometri merupakan teknik analisis yang berhubungan dengan penggunaan cahaya untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa. Sedangkan spektrofotometer merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pada kali ini kita menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur serapan sinar ultraviolet atau sinar tampak pada suatu materi dalam bentuk larutan. Nah, konsentrasi larutan yang dianalisis sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut, atau biasa disebut dengan hukum Lambert-Beer. Kemudian, absorpsi sinar ultraviolet atau sinar tampak oleh molekul yang menyebabkan promosi elektron dari keadaan dasar atau ground state ke keadaan tereksitasi atau excited state. Pada spektrofotometer UV-Vis, warna yang diserap oleh suatu senyawa atau unsur merupakan warna komplementer dari warna yang teramati. Ada juga syarat-syarat analisis dengan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, larutan harus berwarna atau mengandung senyawa organik tak jenuh. Yang kedua, sinar harus monokromatis. Yang ketiga, larutan harus jernih atau tidak keruh. Yang keempat, pelarut tidak boleh bereaksi secara kimia dengan sampel yang dianalisis. Jadi, pada kesempatan praktikum kali ini, kita menggunakan spektrofotometer single beam. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, spektrofotometer terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada spektrofotometer single beam dan spektrofotometer double beam. Apa sih bedanya? Perbedaannya hanya pada pemberian cahaya, di mana pada single beam cahaya hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Berbeda dengan single beam, pada double beam, nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Spektrofotometer single beam dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Single beam juga mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu merupakan alat sederhana, harganya murah, dan mengurangi biaya yang ada merupakan keuntungan yang nyata. Beberapa instrumen menghasilkan single beam untuk pengukuran sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah adalah 190 sampai 210 nanometer dan paling tinggi adalah 800 sampai 1000 nanometer. Kali ini kita akan memakai analisa kuantitatif, yang dimana analisa ini menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam sampel. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Untuk mengetahui nilai panjang gelombang maksimum dari larutan metilen blue. 2. Untuk mengetahui persamaan regresi kurva kalibrasi yang dihasilkan oleh nilai absorban yang didapati dari beberapa konsentrasi metilen blue pada panjang gelombang maksimum. Alat dan bahan untuk praktikum ini adalah spektrofotometri berjenis single beam untuk mengetahui absorbansi dari larutan metilen blue. Kemudian ada neraca analitik untuk menimbang serbuk metilen blue, dan ada alat-alat gelas seperti labu ukur, gelas beker, gelas arloji, dan lain-lain seperti yang tampak pada video. Pembahasan selanjutnya yakni prosedur praktikum. Untuk yang pertama yakni menentukan panjang gelombang maksimum dari metilen blue. Mula-mula ditimbang serbuk metilen blue seberat 0,5 mg pada neraca analitik. Kemudian letakkan serbuk secara perlahan
pastikan tidak ada udara yang masuk pada saat proses penimbangan, karena dapat mempengaruhi skala yang dihasilkan. Selanjutnya, campurkan serbuk yang telah diukur tadi dengan pelarut Aquades. Aduk hingga tercampur rata. Berikut merupakan tahap pencampurannya. Lalu, bilas gelas arloji dengan Aquades agar tidak ada campuran methylene blue yang tertinggal. Lakukan sebanyak beberapa kali agar benar-benar tidak ada serbuk yang tertinggal pada gelas arloji. Kemudian, isi labu ukur hingga meniskus bawah larutan mencapai garis batas berikut. Sebelum menggunakan spektrofotometri UV vis, nyalakan terlebih dahulu selama 30 menit. Alasan dilakukannya pemanasan tersebut supaya gelombang sinar yang dihasilkan stabil. Setelah dibiarkan menyala selama 30 menit, ambil tempat kuvet dan keluarkan isinya yang berupa balok menyerupai kuvet yang berwarna hitam legam. Kemudian, siapkan 2 buah kuvet kaca sebagai wadah, belangko, dan sampel, di mana belangkonya merupakan larutan Aquades dan sampelnya berupa larutan methylene blue. Selanjutnya, diisi kuvet pertama dengan larutan belangko. Tidak lupa juga pegang kuvet pada sisi buramnya, jangan sisi beningnya. Teknik memegang kuvet harus benar agar sinar yang melewati sisi bening kuvet tidak terhalangi kotoran yang menempel di jari tangan. Lalu, diisi kuvet kedua dengan larutan sampel. Pengisiannya juga dapat memanfaatkan pipet tetes untuk mempermudah proses pengisian tersebut. Setelah kedua kuvet telah diisi, diatur terlebih dahulu panjang gelombang yang diinginkan. Berikut merupakan tampilan lebih dekatnya. Setelah itu, dimasukkan belangko ke dalam spektrofotometer. Lalu klik tombol blank agar skala menjadi 0. Fungsi belangko yakni sebagai larutan standar atau penentu titik 0 pada sampel yang akan dianalisa. Selanjutnya, masukkan sampel larutan ke dalam spektrofotometer. Lalu, amati perubahan skala absorbansi yang dihasilkan pada spektrofotometer tersebut. Tunggu hingga skala absorban stabil, kemudian catat nilai absorban yang dihasilkan. Kebetulan skala yang dihasilkan bernilai 1,99 yang merupakan nilai max dari skala spektrofotometri tersebut. Berikut ini merupakan hasil percobaan pertama berupa tabel yang berisi keterangan panjang gelombang dan juga nilai absorban yang dihasilkan pada percobaan tersebut. Pada hasil tersebut juga terdapat diagram garis yang memperlihatkan kenaikan dan penurunan nilai absorban pada setiap panjang gelombang. Dari grafik tersebut diketahui bahwa titik puncak absorban berada pada panjang gelombang 660 nanometer yang merupakan panjang gelombang maksimum. Selanjutnya yakni percobaan kedua, yaitu menentukan kurva kalibrasi. Mula-mula diencerkan larutan methylene blue 5 ppm menjadi 4 larutan dengan konsentrasi yang berbeda, yakni 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, dan 4 ppm sebanyak 10 mili. Gunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2 dalam menentukan volume pengenceran. Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh perbandingan volume antara larutan methylene blue 5 ppm dengan Aquades. Untuk 1 ppm perlu dicampurkan 2 mili larutan methylene blue dengan 8 mili Aquades. Untuk 2 ppm perlu dicampurkan 4 mili larutan methylene blue dengan 6 mili Aquades. Untuk 3 ppm perlu dicampurkan 6 mili larutan methylene blue dengan 4 mili Aquades. Untuk 4 ppm perlu dicampurkan 8 mili larutan methylene blue dengan 2 mili Aquades. Selanjutnya dituangkan 4 larutan tersebut ke dalam botol vial yang telah disediakan. Selanjutnya diatur terlebih dahulu panjang gelombang maksimum yang hendak digunakan,
yakni 660 nanometer. Seperti sebelumnya, dimasukkan belangko ke dalam spektrofotometer, lalu klik tombol blank agar skala menjadi 0. Selanjutnya, masukkan sampel larutan ke dalam spektrofotometer, lalu amati perubahan skala absorbansi yang dihasilkan. Tunggu hingga skala absorbansi stabil dan tidak terjadi perubahan. Setelah itu, catat nilai absorban yang dihasilkan. Berikut merupakan hasil percobaan kedua berupa tabel yang berisi keterangan konsentrasi metilen blue dan juga nilai absorban yang dihasilkan pada percobaan kedua ini. Pada hasil tersebut juga terdapat kurva kalibrasi yang memperlihatkan kenaikan nilai absorban pada setiap konsentrasi metilen blue. Berdasarkan data tersebut, dapat kita buat persamaan garis, yakni Y sama dengan MX plus B, di mana slope yaitu M dan Y-intercept yaitu B. Berikut merupakan proses perhitungan slope, Y-intercept, koefisien korelasi, dan koefisien determinan menggunakan Microsoft Excel. Jadi terdapat beberapa rumus yang telah disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung slope, Y-intercept, koefisien korelasi, dan koefisien determinan, di mana slope itu sama dengan slope, kemudian Y-intercept itu sama dengan intercept. Kalau koefisien korelasi itu menggunakan Pearson, dan juga untuk koefisien determinan diperoleh dengan menguadratkan hasil dari koefisien korelasi. Setelah didapati nilai slope atau M dan Y-intercept atau B, dimasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan garis regresi Y sama dengan MX plus B, di mana Y sama dengan 0,3947, min 0,0005. Untuk nilai R kuadrat, semakin nilai tersebut mendekati 1 atau 0,999, maka data hasil yang diperoleh semakin bagus. Jika ingin memastikan perhitungan yang dilakukan benar atau tidak, bisa dilakukan dengan mengganti layout grafik dengan model yang menampilkan persamaan garis regresi. Untuk tahapan terakhir yakni pengujian persamaan regresi. Pada proses pengujian kali ini diketahui larutan sampel metilen blue menghasilkan nilai absorban sebesar 0,665 mol per liter. Yang ditanyakan yakni berapakah konsentrasi dari metilen blue jika dihasilkan nilai absorban sebagai berikut. Cara untuk mengetahui konsentrasi metilen blue yakni dengan memasukkan nilai absorban sampel tersebut ke dalam persamaan regresi yang diperoleh pada percobaan kedua. Pada persamaan tersebut, nilai Y sama dengan nilai absorban dari sampel larutan metilen blue, sedangkan X sama dengan nilai konsentrasi dari zat terlarut metilen blue. Berikut merupakan proses perhitungan nilai konsentrasi dengan menggunakan persamaan regresi dari kurva kalibrasi sebelumnya.
Berdasarkan proses perhitungan tersebut, diperoleh nilai konsentrasi metilen blue sebesar 1,686 mol per liter, yang merupakan konsentrasi dari zat terlarut metilen blue. Oke, baiklah, kesimpulan dari praktikum ini adalah panjang gelombang maksimum dari larutan metilen blue adalah 660 nanometer untuk menghasilkan absorbansi tertinggi, dan didapatkan persamaan regresi kurva kalibrasi yaitu Y sama dengan 0,3947 x min 0,0005, dan didapatkan nilai R kuadrat yaitu 0,9701, dan pada nilai absorbansi 0,665 mol per liter didapatkan nilai konsentrasi metilen blue sebesar 1,686 mol per liter. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.